Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan menyelesaikan tugas pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator, Kurnia Damayanti De, akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Arida Rahmadania, kedua Herdiansyah, ketiga Ahmad Miswar, keempat Kurnia Damayanti Daud, saya sendiri, dan kelima Hairun Muhammad Taufikul Hadi yang akan membawakan materi bantalan, yaitu pemilihan bantalan gelinding. Untuk mengefisienkan waktu atau mempersingkat waktu, saya akan memulai pada materi pertama, yaitu A. Bantalan. Bantalan gelinding atau bearing adalah suatu bagian atau komponen yang berfungsi untuk menahan atau mendukung suatu poros agar tetap pada kedudukannya. Bearing mempunyai elemen yang berputar dan bagian yang diam saat bekerja yang terletak antara poros dan rumah bearing. Ada juga komponen lain yang fungsinya sama tetapi tidak mempunyai elemen yang berputar yang disebut dengan bantalan luncur. Memiliki jangkauan aplikasi yang paling luas baik dari segi putaran maupun beban yang mampu ditahan. Bantalan ini formasinya sudah mulai menurun untuk putaran di atas 1000 rps. Hydrodynamic plain bearing sangat cocok digunakan pada putaran yang tinggi. Pada bantalan gelinding terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar dengan yang diam melalui elemen gelinding seperti bola atau peluru, roll atau roll jarum atau roll bulat. Bantalan gelinding lebih cocok untuk beban kecil. Putaran pada bantalan gelinding dibatasi oleh gaya sentrifugal yang timbul pada elemen tersebut. Apabila ditinjau dari segi biaya, bantalan gelinding lebih mahal dari bantalan luncur. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Miswar. Kepada Ahmad Miswar dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Kurnia Damayanti. Oke, bagian B itu pemilihan bantalan gelinding berdasarkan beban. Beban statis bantalan gelinding. Beban yang ditentukan oleh bantalan tidak berupa disebut adalah beban statis. Beban statis dasar didefinisikan sebagai beban radial atau beban aksial pada deformasi permanen pada bola. Beban tersebut mencapai 0,0001 kali diameter. Pada bantalan bola satu alur, beban statis dasar berhubungan pada komponen radial pada beban yang terjadi karena perpindahan letak radial ring bantalan satu dengan yang lain. Pada beberapa aplikasi di mana rotasi berkutatnya pada bantalan lebih lambat dan kehalusan pada gesekan tidak terlalu diperhatikan, deformasi permanen lebih dasar dapat diizinkan. Dengan kata lain, di mana kehalusan dibutuhkan oleh gesekan sangat diperlukan. Deformasi permanen total yang kecil dapat diizinkan. Oke, next. 1. Untuk bantalan bola radial, beban dasar statis radial atau CO dapat diperoleh dengan CO sama dengan FO kali I kali Z kali D kuadrat kali cos alfa. Dengan I sama dengan banyaknya alur pada bantalan bola, Z sama dengan banyaknya bola pada tiap alur, D diameter bola, cos alfa itu sudut kontak nilai sudut atau garis aksi pada beban bola dengan bidang tegak lurus aksis dari bantalan. FO itu faktor bantalan tergantung pada tipe bantalan. Nilai faktor bantalan FO untuk bantalan yang terbuat dari baja yang dikeraskan pada dapat digunakan. FO sama dengan 0,34 yaitu 0,34 bantalan bola dengan pengaturan sendiri sama dengan 1,25 untuk kontak radial dan bantalan alur sudut. Yang kedua itu untuk bantalan roller radial. Beban statis dasar radial dapat diperoleh dengan
CO sama dengan FO kali I kali Z kali LE kali D kali cos alfa. Dengan I sama dengan banyaknya alur pada bantalan bola, Z banyaknya roller per alur, LE itu panjang efektif kontak antar roller dengan cincin washer, di mana kontak yang terpendek sama dengan panjang keseluruhan minus roller chamfer atau gelinding undercut. D sama dengan diameter roller jika pada tapered roller digunakan diameter utamanya. Cos alfa itu nilai sudut kontak, sudut antar garis aksi pada beban resultan roller, dan bidang tegak lurus aksi pada bantalan. FO sama dengan 21,6 untuk bantalan yang terbuat dari baja yang dikereskan. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Khairon. Kepada Khairon dipersilakan. Ya, selanjutnya saya Heran Muhammad Taufikul Hadi akan melanjutkan presentasi. Beban statis ekuivalen bantalan roll. Beban ekuivalen statis dapat didefinisikan sebagai beban radial statis atau beban aksial, di mana jika ditambahkan pada persamaan, maka persamaan yang menjadi sama, seperti deformasi permanen total yang terjadi pada bola yang menerima beban terbesar. Beban ekuivalen radial statis untuk bantalan radial atau bantalan roll dalam kondisi menerima kombinasi antara beban radial dan beban aksial atau beban tekan yang diberikan dengan pembesaran yang didapatkan dari persamaan di bawah ini. FRO sama dengan XO FR ditambah EO F2 kali K2. FRO sama dengan beban ekuivalen statis. Ekuivalen radial statis, satuannya adalah N. FR sama dengan beban radial. FA sama dengan beban aksial. XO sama dengan faktor beban radial. KS sama dengan 1 untuk uniform and steady load. 1,5 untuk light shock load, 2 untuk moderate shock load, 2,5 untuk heavy shock load. YO sama dengan faktor beban aksial dan KS faktor surface. Next. Tabel selanjutnya adalah tabel 3 harga XO dan YX untuk beberapa bantalan. Kita dapat melihat tabel tersebut pada slide ini. Di sini tipe bearing terbagi menjadi 3. Lalu terdapat harga-harganya seperti single row bearing dan double row bearing. Selanjutnya presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hedriansyah. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi dari Khairun. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah, NIM 44220031. Beban dinamis ekuivalen bantalan gelinding. Pembebanan dinamik ekuivalen dapat didefinisikan sebagai harta konstan dari pembebanan radial bergerak, di mana jika diberikan kepada seluruh bantalan dengan cincin dalam yang berputar dan cincin luar yang diam, akan memberikan umur kerja yang sama dan mencapai harga kondisi sebenarnya pada pembebanan dan rotasinya. F sama dengan X2 P, FR tambah Y2 F2 KS. Keterangan P sama dengan faktor rotasi sama dengan 1 untuk semua tipe bantalan ketika cincin dalam yang berputar. Kemudian 1 untuk tipe bantalan self aligning ketika cincin
dalam diam. Kemudian 1,2 untuk semua bantalan kecuali self-aligning ketika cincin dalam diam. Keterangan KI sama dengan faktor service. Next. Satu, bantalan. Umur bantalan. Umur pakai bantalan berdasarkan putaran dapat dihitung dengan persamaan L sama dengan C per F pangkat K kali 10 pangkat 6. 2. Beban dinamis bantalan. C sama dengan FE L per 104 pangkat 1 per K. Hubungan pendekatan antara umur pakai dalam putaran dengan jam kerja bantalan atau LH sebagai berikut. L sama dengan 60 kali N kali LH dalam putaran. Keterangan L sama dengan umur pakai dalam putaran. C sama dengan beban dinamis izin dengan satuan N. Fe sama dengan beban dinamis ekuivalen sama dengan 3 untuk bantalan bola, 10/3 untuk bantalan roller, N sama dengan putaran, R per min. Jadi itulah materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya yaitu Arida. Baik, saya Rida Rahmadania akan melanjutkan materi dari Hardiansyah, yaitu pemilihan dan penggunaan rolling bearing atau bantalan gelinding. Bantalan gelinding dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bantalan radial dan bantalan aksial. Sedangkan dari bentuk elemen gelindingnya dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu bantalan bola dan bantalan roll. Dan dapat pula dibedakan menurut banyaknya baris dan konstruksi di dalamnya. Sedangkan menurut pemakaiannya dapat digolongkan juga yaitu bantalan otomobil, bantalan mesin, dan bantalan instrumen. Next. Pemilihan atau penggunaan bantalan dapat diuraikan yaitu yang pertama pemilihan bearing atau bantalan. Pemilihan bearing atau bantalan ini terdiri atas 6 yaitu pemilihan yang pertama yaitu ball bearing atau bantalan bola. Bantalan bola ini mampu menerima beban radial atau tegak lurus sumbu poros, tetapi kurang mampu menerima tekanan aksial atau sejajar sumbu poros. Yang kedua yaitu bantalan bola radial alur dalam baris tunggal. Dirancang untuk menumpu gaya radial dan dapat menumpu gaya aksial kecil. Alur dapat diperdalam untuk memperbesar kemampuan menumpu gaya aksial, tetapi biasanya mengurangi kemampuan menumpu gaya radialnya. Kemudian yang ketiga yaitu bantalan bola mapan sendiri baris ganda. Bantalan ini dirancang seperti halnya bantalan bola alur tunggal, tetapi dapat menumpu gaya radial yang lebih besar. Alur dibuat pada ring dudukan yang dapat menumpu beban aksial. Bantalan bola umumnya digunakan pada beban-beban radial yang besar seperti pada alternator. Kemudian yang keempat yaitu bantalan roll jarum. Bantalan ini memungkinkan untuk menumpu gaya radial yang lebih besar dibandingkan bantalan bola. Roll dapat berbentuk lurus atau terbentuk seperti silinder dan jarum. Kemudian yang kelima yaitu bantalan roll tirus. Bantalan ini umumnya digunakan karena dapat menumpu gaya radial dan aksial yang besar. Roll dan alurnya juga berbentuk tirus. Kemudian yang keenam yaitu beban bola tirus dan lengkungan. Pada bantalan ini kedua ringnya berbeda bentuk.
Satunya lengkungan dan yang lainnya itu tirus. Ketika bantalan dirangkai, bagian permukaan tirus berlawanan dengan permukaan yang lengkung. Bantalan ini harus digunakan berpasangan, dan mereka akan menerima beban-beban radial dan aksial. Demikian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kurnia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Arida, yaitu sifat bantalan gelinding. 1. Sifat membawa beban aksial. Bantalan radial mempunyai sudut kontak yang besar antara elemen gelinding dan cincinnya, dapat menerima sedikit beban aksial. Bantalan bola macam alur dalam, bantalan bola kotak sudut, dan bantalan kerucut merupakan macam bantalan yang akan dibebani dengan gaya aksial kecil. 2. Sifat terhadap putaran. Bantalan bola alur dalam dan bantalan bola sudut serta bantalan roll silinder pada umumnya dipakai untuk putaran tinggi. Bantalan roll dipakai untuk putaran sedang dan bantalan aksial untuk putaran rendah. Sifat gesekan. Bantalan bola mempunyai gesekan yang relatif kecil dibandingkan dengan bantalan macam lainnya. Untuk alat-alat ukur, gesekan bantalan merupakan hal yang menentukan ketelitian. 4. Sifat dalam bunyi dan getaran. Bunyi dan getaran dipengaruhi oleh kebulatan bola dan roll, kebulatan cincin, kekasaran elemen, keadaan sangkarannya, dan kelas mulut. Kelas mulutnya. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketelitian pemasangan, konstruksi mesin, dan kelonggaran bantalannya. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.